Shalom, selamat pagi semua saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali datang mau memuji, mendengarkan firman Tuhan, dan dimampukan oleh Roh Kudus menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau buka ibadah PBS pada pagi hari ini, masuk dalam program Morning Devotion kita. Kita satukan hati, kita teduhkan segala sesuatu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sampai pada hari ini. Sebab beri satu hari lagi kesempatan buat kami menaikkan pujian penyembahan kami mau berdoa dan kami mau Tuhan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Oleh pertolongan Roh Kudus kami akan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman ini yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan dan dapat diberkenan setiap kami. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah ini. Berkati yang membawa pujian penyembahan, Pastor Kemal, Ibu Ira, dan semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan, urapi setiap kami, tambah-tambahkan hikmat pewahyuan dari Surga yang Maha Tinggi, biar kami lakukan ini karena kami mengasihi dan mencintai Tuhan. Tuhan, tutup bungkus kami pribadi, lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Juga jaringan device internet Tuhan, agar ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya boleh berjalan dengan sangat baik bagi puji hormat nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hamba persilakan kepada hambanya untuk menaikkan pujian penyembahan. Ku pandang wajahmu dan kasih kuasamu, karya kemenanganmu nyata di hidupku. Setiap waktu cintamu padaku lebih dari segalanya. Kau curahkan kasih-Mu, Tuhan, lebih dari yang ku cari di dalam dunia fana ini. Tak pernah berubah kasih-Mu yang ku rasakan. Dalam kebenaran-Mu ku pandang wajah-Mu dan merasakan kasih kuasa-Mu. Karya kemenangan-Mu nyata di hidupku. Setiap waktu cinta-Mu padaku. Oh,
Amin. Baik, kita akan menyerahkan kepada Pastor Kemal untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini dan sharing firman Tuhan. Kami persilahkan. Shalom, selamat pagi semua. Kita akan mulai morning devotion, yaitu renungan pagi, renungan harian pagi setiap hari, ya khusus dari hari Senin sampai Sabtu, dan kita juga akan diselingi oleh Bible study. Hari ini kita morning devotion. Kita sebelum itu kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing. Kami ada di tempat ini bukan satu kebetulan. Kami ucap syukur. Kami ada di tempat ini, ada Rolf juga bergabung di dalam renungan renungan harian pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati kami masing-masing. Kami bisa fokus beberapa saat ke depan, fokus akan firman-Mu Tuhan. Kami akan mencari perkara-perkara yang di atas, yaitu di mana Engkau bertahta dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara pada hati kami masing-masing, pada pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang Engkau ingin kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Ya. Firman Tuhan hari ini dari renungan harian yang saya ambil di sini adalah dari Voice from the Past. Ini adalah renungan harian, ya, renungan harian ditulis oleh John Owen, 16 Dia hidup tahun 1616 sampai 1683, ya, 1683. Jadi hampir 400 tahun yang lalu, bagaimana kita belajar dari Voice from the Past ini memang renungan harian tulisan kaum Puritan. Di situ sesuatu yang menarik, ya. John Owen adalah satu orang yang luar biasa. Dia adalah tokoh Nobel juga. Tetapi kebanyakan kita mendengarkan firman Tuhan dari orang-orang yang menulis renungan harian. Tetapi pada hari ini Voice from the Past adalah khotbah oleh orang nobleman yang yang ditulis di dalam satu buku harian. Jadi beberapa khotbah, beberapa tulisan setiap hari ini orang-orang luar biasa. Dan untuk mengerti agak sulit, khususnya John Owen. Tetapi kami percaya Tuhan yang akan berbicara pada hati kita masing-masing, dan kita akan mengerti hari ini. Firman Tuhan kita ambil dari Kolose 3, mohon maaf, ayat 2. Kolose 3 ayat 2. Mungkin semua bisa membuka Alkitab. Ya, Kolose 3 ayat 2. Saya bacakan ya, Pastor. Boleh, makasih. Demikianlah firman Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, terima kasih. Pikirkanlah perkara yang di atas, ya. Sebelum kita renungkan firman Tuhan hari ini, sebelum kita baca, ya, renungan itu, apa sih yang kita dapat ketika dikatakan pikirkan yang di atas, ya, bukan yang di bumi. Apa sih pikiran di situ? Apa yang kita dapat? Ada yang bisa komen nggak nih kira-kira? Ada yang bisa kasih, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan Ya, Mami yang mau di jawab, bumi. Pastor. Ya, Yaitu hal-hal yang rohani yang kekal. Itu hal-hal yang yang kita pikir. rohani. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran.
Betul. Kalau Semuanya akan ditambahkan. ya, Bukan untuk menyenangkan diri kita, tapi menyenangkan hati Tuhan. ya betul. Terima kasih Mami, luar biasa. Contohnya hal-hal yang di atas itu seperti apa? Maksudnya ini seperti hal-hal surgawi ya. Hal-hal surgawi ketika kita bukan hal yang di bumi seperti apa? Hal-hal duniawi. Setuju ya? Hal-hal duniawi, hal-hal surgawi itu seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh? Boleh Dalam konteks semua ayat yang ini ya, suci, lebih yang bagus kudus, dalam yang konteks mulia. ayat ini. Hidup yang kekal. Hal-hal yang surgawi, Yes, hal-hal yang suci, yang kudus, hal-hal yang yang mulia. suci. Ya, contohnya apa ya? Hidup suci, hidup kudus. Hidup suci, hidup kudus. Ya, kalau kita bisa baca di ayat 12 di situ, jadi kita memang satu perikop ini kita harus harus apa ya? Konteksnya sesuai konteks. Hidup kudus, Mami bilang tadi betul, hidup kudus dikasihinya yaitu dikasih Tuhan. Kenakanlah apa? Belas kasihan, ada belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, itu belas kasihan, kerendahan hati, sabar ya. Apalagi ampuni orang yang lain ya, mengampuni ada ya. Terus hal-hal yang duniawi yang di bumi kira-kira apa ya? Hal-hal yang di bumi atau yang dunia Kan apa ya? biasanya dunia cari itu Yes, ya sandang pangan papan, harta yes, tahta dan Ya, sebagainya. Yang fana, yang yes. di bumi itu yang Kebutuhan fana, bukan yang jasmani, kekal. ya, keinginan sesuatu diri. yang berasal dari dunia. Kadang-kadang dunia menawarkan apa ya? Kalau di ayat 5 di sini dikatakan nah itu matikanlah di sini matikanlah dirimu. Ya. Kalau kita baca ayat 2 dia pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Berarti bukan yang di bumi, bukan yang di bumi artinya apa? Ayat 5 karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, ya. Yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, segala macam ya. Itu ada di sini. Jadi dalam konteks ini yang tadi Bu Fani bilang benar juga. Apa sih yang dunia tawarkan? Ya. Dalam kalau saya baca di sini ada Michael Henry komentari di situ dikatakan pikirkan perkara dia bukan ini artinya apa? Kita mencari perkara-perkara surgawi. Michael Henry bilang begitu, cari perkara-perkara surgawi atau selalu memikirkan apa? Memikirkan atau mengarahkan hati kita kepada perkara-perkara tersebut, yaitu perkara surgawi, perkara-perkara yang di atas. Mencintainya, membiarkan supaya apa? Segala keinginan kita tertuju kepada semua perkara-perkara itu, yaitu perkara surgawi. Jadi kita mengarahkan hati kita kepada situ. Jadi kita bawa hati kita, ya. Bagaimana firman Tuhan, bagaimana pikir, yaitu kita membiasakan diri dengan perkara-perkara yang di atas, ya. Bukan perkara-perkara yang di dunia, tetapi perkara-perkara yang di atas, ya. Menghargai lebih dari semua hal. Ketika kita menghargai, ada memang yang lain, tetapi di sini katakan membiasakan diri, ya. Kita menghargai dari semua hal yang lain, mempersiapkan diri kita untuk menikmati hal-hal surgawi, ya. Kemarin kan kita dengar si Bu Linda bilang apa? Bagaimana bukan di Kolose, kemarin di Yesaya, ya. Kemarin Bu Linda Yesaya berapa? Yesaya 43 ayat 4 ya. 4 ya. Yesaya 43 kita ya, di situ kita berharga ya di mata Tuhan ya. Engkau berharga. Karena apa? Karena kita memikirkan perkara-perkara surgawi ya. Perkara-perkara memang dibilang lu kadang-kadang ada jangan terlalu tinggi lah pikiran. Ya nggak apa-apa gitu. Karena di sini arahkan pikiran-pikiran itu di dalam kehidupan kita. Nggak gampang memang. Di sini dikatakan, ini dikarenakan bahwa surga dan bumi, jadi surgawi dan
duniawi itu saling bertolak belakang. Kalau sorga bilang begini, duniawi pasti bilang bertolak belakang. Menunjukkan penghargaan yang kita nggak bisa menunjukkan penghargaan yang tinggi buat kedua belah pihak, nggak bisa. Bersama-sama itu nggak bisa. Kita harus memilih salah satu, ya. Ketika besarnya pikiran terhadap yang satu akan melemahkan atau mematikan hati kita terhadap yang lain. Kekuatan yang sama pula. Jadi ketika kita bisa suruh memilih, kalau kita pilih, kita harus salah satu, nggak bisa bersama-sama. Hal surgawi, hal duniawi juga, gitu, nggak bisa, gitu. Jadi umpamanya di sini kalau dibilang di sini sesuai dengan konteks percabulan kita lakukan atau kenajisan kita lakukan di lain pihak ayat 12 di situ, tapi kemurahan hati kita lakukan juga di situ. Belas kasihan kita lakukan juga, nggak bisa, gitu. Kita harus pilih salah satu, ya. Konteks dalam jemaat yang di Kolose ini mereka terbuai dengan ajaran-ajaran dari sebelumnya. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, seolah-olah ajaran-ajaran yang diajarkan oleh nabi-nabi atau orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan mereka atur sedemikian rupa, ya. Dalam Kolose ayat sebelumnya di sini Kolose 2 ayat 23, peraturan-peraturan ini walaupun, ya, di situ dikatakan kalau kita lihat di situ ayat 23, walaupun tampaknya penuh hikmat ajarannya, penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, ya, merendahkan diri. Peraturan ini tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi, ya. Jadi mereka hidup di dalam keadaan seperti itu. Makanya di dalam Kolose 3 di situ dikatakan ayat 1, karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah hal-hal, ini ayat 1, ya. Hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah, ya. Karena apa? Kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Manusia lama kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kita sudah diperbaharui, sudah dijamah oleh Tuhan, ya. Tadinya kita penghuni neraka, kita sudah diangkat oleh Tuhan. Kematiannya Kristus untuk apa? Memulihkan kita semua, ya. Jadi di sini ternyata dari sudut pandang surgawi, ritual jalannya, jadi ritual yang mereka jalankan adalah selera dunia, bukan membuat mereka naik kelas. Jadi duniawi yang ditawarkan oleh dunia, kelihatannya memang wah, ini eh, membawa kita dengan kebaikan, tapi melainkan itu akan menurunkan kita kelas, ya. Bukan membawa kita naik iman kita, tetapi akan menurunkan, ya. Jadi ironis, ya, makin mereka merasa naik, ini orang duniawi, kelas secara rohani, ternyata mereka makin jauh dari Tuhan. Jadi jemaat di Kolose ini diingatkan akan identitas mereka lebih istimewa sebagai orang-orang yang telah dibangkitkan dengan Kristus, dan bahwa sudah saatnya mereka memikirkan perkara-perkara di atas, ya. Kita memang di dalam ini kita tahu, kita belajar setiap hari bagaimana kita berharga di mata Tuhan. Tuhan aja menghargai, berpikir seperti maksudnya kita di sini dikatakan di sini akan pikirkan segala perkara-perkara yang di atas. Itu karena ada relasi kita dengan Tuhan, ya. Karena kita berpikir perkara-perkara yang di atas, ya. Jadi jika mereka sungguh-sungguh mau naik tingkat secara rohani dan mendapatkan kemuliaan yang sejati, mereka harus meninggalkan. Jadi orang-orang di Kolose itu, kalau mereka mau naik kelas, mereka mendapatkan kemuliaan Kristus yang sejati, mereka harus meninggalkan guru-guru palsu itu. Nggak ada yang lain. Dan kembali kepada Kristus. Demikian kita juga, bagaimana kalau kita mau naik kelas, ya, kita pikirkan hal-hal surgawi, jangan hal-hal duniawi.
Karena yang hal-hal duniawi itu adalah sesat. Ya. Orang-orang yang memikirkan perkara di atas akan menunjukkan perubahan hidup sejati. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ada perubahan hidup sejati. Nyata gitu. Ada buahnya ya. Waktu itu kalau nggak salah, Pastor Julius, Julius Yohanes ya, Parapat karena bilang ada buahnya, kalau nggak ada buahnya percuma gitu. Ada ada buahnya yang kelihatan jelas ya. Ya, perubahan hidup sejati dengan apa? Meninggalkan manusia lama kita, mengenakan manusia baru kita. Segala sesuatu yang dunia harus sesuatu yang ditawarkan dunia harus dimatikan karena mereka sudah menjadi bagian dari apa? Kebangkitan Kristus. Kita semua ya. Sebagai orang kudus Allah dan dikasih, mereka harus mengenakan apa? Seperti yang ayat 12. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ini adalah apa? Halal surgawi, saling mengampuni, kasih. Ini mengikat, kemudian mengikat semua karakter itu di dalam apa? Kasih. Dalam, kalau kita lihat di firman Tuhan di Kolose 3 ayat 12 dan 13. Ya, ini sesuatu yang luar biasa yang saya dapat. Nah, kita masuk dalam renungan hari ini, ada voice, suara dari Voice from the Past dari 400 tahun yang lalu. Volume 2 dari karangan penulisnya khotbah dari John Owen tahun 1616. Di situ dikatakan, pikirkan. Kita kita saya membaca ini renungan harian hari ini. Dosa di dalam diri kita seperti aliran sebuah sungai. Jika mata air dan sumber sebuah sungai dikeringkan, di situ ya. Saya screen. Sorry. Oke. Kita sama-sama baca ya. Kelihatan ya? Sorry. Ya. Selagi mata air dan sumber air terbuka, dia bilang di sini, jika mata air dan sumber sebuah sungai dikeringkan secara tepat, maka aliran sungai itu dapat dikendalikan dan dibendung. Ketika kita bilang, oh ya bisa dikeringkan dengan secara tepat, maka aliran-aliran sungai itu dikendalikan. Selagi mata air dan sumber air tetap terbuka atau mengalir, Anda hanya bisa membendungnya untuk sementara. Ini bicara mengenai dosa ya tadi. Dosa adalah dalamnya. Anda akan bisa membendungnya untuk sementara karena air ini akan segera meningkat. Kita tahu ya, bertambah tinggi dan pada satu waktu tertentu menjadi liar. Ya, menjadi liar hingga merusak semua keyakinan dan ketetapan hati. Atau dengan sendirinya akan muncul lorong bawah tanah melalui apa? Nafsu liar yang tersembunyi. Ini akan menyebabkan letusan fantasi tidak terduga dan mengagetkan. Ya. Ini karena dosa yang dibiarkan mengalir. Ketika kita coba bendung, dia akan meluap dan akan di situ juga ada letusan fantasi yang akan mengagetkan. Ketika godaan disodorkan kepada manusia, ketika godaan itu dan dengan segera ia tidak hanya harus berurusan dengan godaan itu, melainkan juga dengan hatinya sendiri. Ya, jadi untuk melawan itu agak sulit ya, karena dosa itu sudah mengalir dalam kehidupan kita. Ada kewajiban-kewajiban tertentu di dalam sifatnya sendiri. Oleh penentuan Allah memiliki pengaruh yang istimewa. Untuk apa? Untuk memperlemah dan menundukkan sepenuhnya pada hukum dosa pada inti dan
kekuatan terbesar. Ada kewajiban-kewajiban, yaitu apa? Penentuan Allah, ada kedaulatan Allah. Jadi kita harus obey dengan kedaulatan Allah di sini. Ya, ada kedaulatan Allah. Ya, saya garis merah. Memiliki pengaruh yang istimewa, memperlembah, menundukkan sepenuhnya hukum dosa. Ya, tugas kewajiban ini merupakan prinsip yang harus diperhatikan seumur hidup di dalam pikiran orang percaya, dan sifat menipunya dosa, terutama berupaya menjauhkan pikiran kita dari kewajiban-kewajiban itu. Kewajiban-kewajiban itu. Jadi di sini katakan ketika kita berpikir hal-hal, dia bilang pikir kepada hal-hal surgawi atau pikir hal di atas, bukan. Nah, ketika kita memikirkan hal-hal ada dosa yang akan menggerogoti kita, ya. Saya akan mempertimbangkan hanya ada dua hal. Ini maksudnya si John Owen. Dua hal yang berdasarkan rancangan khusus Allah. Yang pertama adalah saya berjanji memiliki kecenderungan khas untuk menghancurkan kuasa dosa. Yang kedua, tugaskan kewajiban adalah yang pertama adalah doa, ya. Kewajiban kita adalah terutama doa pribadi. Doa pribadi itu sangat penting karena ini adalah relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana meditasi. Meditasi bukan seperti orang lain, ya. Ada kita bermeditasi, kita mengosokkan, bukan itu. Di sini dikatakan merenungkan di sini artinya apa? Merenungkan firman Tuhan. Bukan sesuatu yang mengosokkan diri, enggak. Merenungkan firman dan memeriksa hati kita sendiri. Sehingga firman dan hati dibawa semakin sepadan. Firman Tuhan dan hati kita dibawa makin sepadan, ya, makin connect. Ini adalah penghayatan kebenaran. Ini adalah penghayatan kebenaran yang sama di dalam Yesus untuk dapat merealisasikan dalam hati kita sendiri. Tujuannya sama dengan doa, yaitu apa? Membentuk bingkai jiwa yang selaras dengan pikiran dan kehendak Allah di dalam segala hal. Ya. Tujuannya adalah membentuk jiwa kita selaras sama pikiran, makanya kita mengarahkan pikiran kepada Allah. Jadi kehendak kita punya kehendak. Tapi Tuhan punya kehendak. Yang terjadi bukan kehendak kita, kehendak Allah. Makanya kita harus selaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Kita mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kita. Ini bicara apa? Di dalam segala hal, bukan dalam satu hal. Dalam segala hal. Ya. Kewajiban-kewajiban ini merupakan darah segar di dalam pembuluh darah kita. Ini adalah kewajiban. Ketika kita memilih perkara-perkara surgawi, ketika sesuai dengan konteks memilih perkara-perkara di atas, di mana Tuhan berdaulat di dalam di surga, ya. John Owens di sini. Ada beberapa poin yang saya bikin di sini sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah membiasakan diri menghargai dengan mencari perkara-perkara surgawi di atas atau surgawi. Kita membiasakan diri menghargai dan mencari perkara-perkara. Ini poin yang pertama yang saya dapat. Poin yang kedua adalah perkara-perkara surgawi dan duniawi bertolak belakang. Kita harus tahu ketika berdiri di kedua belah, kita nggak bisa berdiri di kedua belah pihak, nggak bisa. Gitu. Tentukan pilihan kita. Segala sesuatu yang duniawi harus dimatikan. Karena kita sudah berbagian di dalam kebangkitan Kristus. Kita sudah menjadi bagian dari kebangkitan Kristus. Poin ketiga di sini, saya tulis di sini, sebagai orang kudus dan dikasih, kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan seterusnya. Ini ayat 12, ayat 13. Tapi kalau menurut John Owen, di sini ada beberapa poin yang dosa itu seperti aliran sungai, tadi kita udah bahas. Jika dikeringkan secara tepat, maka aliran sungai akan bisa dikendalikan dan dibendung.
Yaitu apa? Melalui pertobatan kita. Ya. Dosa bisa dikendalikan ketika kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akibatnya kalau kita tidak bisa, akan menjadi liar, merusak semua keyakinan kita, ketetapan hati kita, menyebabkan letusan fantasi. Akhirnya apa? Mengakibatkan kebinasaan, kebinasaan kekal. Poin kedua, ya, tugas dan kewajiban yaitu menundukkan diri atas penentuan atau ketetapan Allah seumur hidup kita. Kita harus menundukkan diri, ya. Karena hanya itu kekuatan yang terbesar yang memiliki pengaruh yang istimewa. Ya, pertimbangan dua hal yang tadi dia bilang yaitu doa pribadi dan merenungkan firman Tuhan. Memeriksa hati yang tujuannya sama-sama membentuk apa? Bingkai jiwa yang selaras dengan kehendak Allah di dalam segala hal. Amin, saudara. Ada 3 poin yang kita belajar, baik dari John Owen atau dari renungan hari ini, menurut Matius Kolose 3 ayat 2. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami belajar bagaimana kami belajar berpikir perkara-perkara yang di atas, bukan yang dunia tawari, bukan hal-hal duniawi. Ajar kami Tuhan supaya kami memfokuskan, mengkhususkan diri pada apa yang Kau ajarkan pada kami hari ini Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami pelajari Tuhan hari ini, yang kami dengar hari ini boleh tumbuh berkembang dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh melakukan, bukan hanya kami dengar, tetapi kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk ke acara puncak kita mau bersyafaat. Kembali kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami belajar lebih lagi pada hari ini Tuhan tentang satu kebenaran firman Tuhan, di mana kami harus wajib memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang Kau pakai luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih buat Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa yang bawa kami dalam pujian penyembahan, masuk dalam hadirat Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ini dengan cara yang luar biasa Bapa. Kami mengasihi Ibu Ira, tapi kami tahu Tuhan Yesus jauh lebih mengasihi Ibu Ira, suaminya Bapak Ivan Mapa, Saudara Lolof, juga anak, cucu, dan menantunya. Terima kasih Bapak di surga, kami yakin dan percaya biar apapun yang di talenta yang Tuhan berikan kepada Ibu Ira Leni, Tuhan Kau pakai dengan caramu yang luar biasa. Dia diberikan hikmat kebijaksanaan untuk memperluas itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkati pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaan. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, perjalanan mereka beruntung. Anak cucu mereka tumbuh menjadi orang benar yang takut akan Tuhan. Setia sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kami yakin dan percaya Kau memelihara keluarga Ibu Ira Leni dengan caramu yang luar biasa. Tuhan berkat kasih anugerah-Mu. Apa yang dia doakan, rindukan, Tuhan jawab pas tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa buat saudara kami yang terkasih, Bapak Rolef, Lopulalan Tuhan. Kami mengasihi beliau, tapi kami tahu Tuhan jauh lebih mengasihi Bapak Rolef. Karena kami yakin dan percaya musim ini dia lewati dengan bersama Tuhan. Dia pasti cakap dalam segala sesuatu. Musim ini akan membawa Pak Rolef lebih dekat takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang dia lihat hari ini. Tapi dia lihat dengan mata rohaninya, bahwa ini terjadi karena Tuhan mengasihi dia, dan akan mengalami progres kesehatan, kesembuhan, pemulihan yang seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan medis, obat, terapi apapun yang dilakukan itu hanya saluran berkat. Karena sumber segala sesuatunya ada pada kedaulatan-Mu. Karena oleh tangan kasih-Mu Tuhan, oleh darah Yesus, bilur-bilur Yesus, Bapak Rolef Lopulalan sudah sembuh, sudah sehat, dan mengalami kasih anugerah, penyertaan, pertolongan Tuhan yang dahsyat dan sempurna untuk membawa dia dalam pengenalan akan Kristus Yesus lebih lagi dalam. Terima kasih Bapak di surga.
Hamba juga berdoa buat Pastor Kemal yang kau pakai luar biasa pada pagi hari ini membawa kami untuk mengerti lebih lagi mengenal pikiran-pikiran Tuhan. Pikiran-pikiran Kristus yang kami arahkan hanya kepada perkara-perkara yang kekal, yang surgawi, yang rohani, yang manis, yang indah, yang sedap didengar hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami boleh menanggalkan seluruh kehidupan duniawi kami, kedagingan kami dipatahkan, digagalkan, dihancurkan, supaya kami boleh berjalan seiring, selaras bersama Kristus seperti Amos 3 ayat 3 berkata bahwa kami bisa berjalan beriring dengan engagement bersama Engkau Bapa, hidup intim mesra bersama Engkau Tuhan Yesus dengan satu pikiran yang diarahkan kepada yang surgawi. Terima kasih kau pakai hambamu dengan caramu yang luar biasa. Kami yakin dan percaya berkat kasih anugerah Tuhan, penyertaan pertolongan Tuhan sempurna buat Pastor Kemal. Dia akan kau tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan lebih dalam lagi untuk membawa setiap kami, orang yang belajar di PBS, setiap orang yang mendengarkan melalui YouTube, setiap apapun yang dia sharingkan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan untuk meninggalkan hidup yang fana ini dan berpikir kepada hal-hal yang rohani dan kekal. Kau pakai juga istrinya Ibu Dr. Weni Tuhan dengan caramu yang luar biasa. Biar kau pakai kedua hambamu ini Tuhan menjadi orang-orang yang militan di akhir zaman ini. Bapak memberkati rumah tangganya, kesehatannya, kau cukupkan kebutuhannya. Apa yang didoakan oleh Pastor Kemal dan Dr. Weni, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Apapun kerinduan mereka, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya dengan kedaulatanmu Bapa. Kami yakin dan percaya kalau dua hambamu ini akan kau pakai dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Hati Bapa, hati Kristus Tuhan. Ada kau taruhkan dalam hati kehidupan hambamu ini. Biar kedua hambamu ini Tuhan seiring berjalan paralel dengan segala kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Karena tidak kebetulan kau menaruh Pastor Kemal dan Dr. Weni ada di PBS. Tuhan punya maksud rencana yang luar biasa dalam seluruh hidup anak-anak Tuhan. Umatmu Tuhan yang kau pakai dan kau pilih dan kau dapati setia. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa buat Mami Tina Diana, Tuhan biar di usia indahnya ini Mami kau pakai lebih lagi dengan luar biasa. Mami lebih dekat kepada Tuhan, lebih intim, hidup mesra bersama Tuhan Yesus. Biar di hari-hari usia indahnya ini Mami hanya mengandal memikirkan perkara-perkara yang di atas. Mami sudah meninggalkan manusia-manusia lamanya. Mami menjadi suri teladan garam terang berkat bagi setiap anak, cucu, menantu, keluarga-keluarga besar, dan orang-orang yang di sekitar Mami. Terima kasih Bapak. Tuhan punya maksud rencana luar biasa buat Mami kalau Mami ada sampai hari ini. Tuhan punya rencana yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang Mami doakan, rindukan, Tuhan akan berikan tepat pada waktunya Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat Ibu eh, Tirsa Tuhan, mungkin yang saat ini Tuhan belum bergabung Tuhan, mungkin ada begitu banyak kesibukan atau lain suatu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya dimanapun Ibu Tirsa ada Tuhan, oh Ibu Tirsa ada di dalam bersama kami Tuhan di doa pagi Zoom ini Tuhan, biar kami yakin dan percaya apapun yang saat ini sedang Ibu Tirsa lakukan, jalani aktivitasnya Tuhan, biar dia pakai semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan, diberkati Ibu Tirsa, suaminya Bapak Chris Haspers Tuhan, biar kau pakai kedua hambamu ini dengan caramu yang luar biasa dalam pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaan Tuhan buat berhasil. Bapak juga memberkati putrinya Kesia Tuhan. Biarlah di usia mudanya anak ini Tuhan boleh menjadi teruna muda yang tumbuh semakin dekat aku Tuhan, cinta Tuhan, pengenalan Tuhan secara pribadi kepada Tuhan. Hidup kudus, hidup takut akan Tuhan menjadi bagian anak ini. Karena biar dengan itu apapun yang dia pikirkan masa depannya, Tuhan akan rancangan pasti rancangan yang terbaik. Karena dia anakmu, biji matamu ada di hati, di pikiran, dan di rencana Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Diberkati juga Bapak Harvey Tuhan, biar di musim proses ini Tuhan dia boleh mengalami progres kesehatan, kesembuhan yang dari Tuhan Yesus. Kalau kasih Tuhan oleh bilur-bilur dia menjadi sembuh. Tuhan cukupkan segala kebutuhannya untuk masa penyembuhan ini. Kalau ada yang dia rindukan untuk kaki kanannya itu arkilik itu Tuhan, Tuhan akan siapkan dan cukupkan. Apapun yang dia doakan, rindukan Tuhan akan jawab dan tepat pada waktunya. Apa yang dia butuhkan Tuhan pasti cukupkan menurut kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat Pastor Linda. Kami mengasihi Pastor Linda, tapi Tuhan Yesus jauh lebih dalam mengasihi Pastor Linda dengan kasih yang luar biasa. Diberkati Pastor Linda dalam pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaan, perjalanannya berhasil, apa yang dia pegang jadi emas. Diberkati rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sekina glory. Diberkati Bapak Wawan, keenam putranya Tuhan, keenam anak-anaknya tumbuh menjadi teruna muda yang takut Tuhan, cinta Tuhan yang cakap, pandai, dan cerdas untuk zaman ini. Terima kasih Bapak, dimanapun mereka melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Diberkati juga Bapak Darta, keluarga dari adik dari
Dokter Weni Tuhan, kakak adik mereka Tuhan, beradik Tuhan, mungkin hamba tidak tahu namanya satu persatu, tapi hamba yakin dan percaya semua orang yang punya hubungan tali darah dengan Dokter Weni akan kau bawa lebih dekat aku Tuhan, cinta Tuhan, diberkati dalam usaha pekerjaan mereka, khususnya Bapak Darta Tuhan, bersama istri, anak, keluarga, dan keluarga besar yang engkau memberkati berlimpah-limpah, apa yang dia kerjakan berhasil, terutama adalah pengenalan takut akan Tuhan, hidup kudus, intim, mesra bersama Tuhan Yesus, dan membawa keluarganya menjadi keluarga yang sekina glory, menjadi imam bagi keluarganya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa juga buat Ibu Nori Ani Tuhan, dengan Ibu Debbie, juga dengan Ibu Beatrice Tuhan, dan mungkin banyak lagi yang Tuhan yang saat ini belum hadir, di mana mereka ada Tuhan. Kau tarik mereka untuk semakin dekat mengenal akan Tuhan, biar mereka boleh perjalanan pelayan Tuhan yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan. Diberkati Cece Meli yang di Surabaya, biar apa yang dia kerjakan semua bagi kemuliaan nama Tuhan, kesehatan, kekuatan, bagian dia dan keluarganya, dicukupkan segala kebutuhannya, perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Hamba juga berdoa buat Bapak Julius Go bersama istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Diberkati dalam pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaan, perjalanannya. Kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Pastor Yohanes Parapat bersama Mami Grace, Grace Mercy dan Shalom. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang sekina glory, yang takut akan Tuhan, lebih militan lagi Tuhan. Dan Pastor Yohanes menjadi imam bagi keluarganya. Anak-anaknya Grace Mercy Shalom dibawa semakin dekat takut Tuhan, cinta Tuhan, menjadi anak-anak muda yang uh, menjadi ujung tombak di nantinya Tuhan, pada saatnya mereka tiba Tuhan, untuk menjadi ujung tombak pemberkalan bagi perluasan kerajaan Allah. Orang-orang yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang berbekal Tuhan dengan takut akan Tuhan. Anak-anak ini akan mengalami well trained dalam Tuhan Yesus, well trained dalam mengenal akan firman Tuhan. Biar tumbuh Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa, yang takut akan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mami Grace menjadi istri yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, tunduk kepada suami, menjadi tiang doa bagi anaknya, bagi suami, bagi keluarga dan keluarga besarnya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga buat Daniel Tuhan. Biar Daniel anak muda ini menjadi anak yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang well trained dalam Kristus Yesus Tuhan. Pengenalan akan Kristusnya, pengenalan akan Tuhannya lebih dalam, lebih intim kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, cinta Tuhan. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah Yesus dimanapun dia bekerja, melayani Tuhan, dimanapun dia Tuhan berada Tuhan. Pasukan malaikat Tuhan pagar api memagari Daniel dan setiap kami. Biar masa depannya Engkau yang pegang Tuhan. Segala harapannya Tuhan Engkau yang jawab tepat pada waktunya. Pasangan hidup takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang membawa Daniel lebih militan dalam Tuhan Yesus Kristus. Diberkati dalam pekerjaannya, dalam masa depannya, apa yang dia kerjakan Tuhan, tambah-tambahkan hikmat, takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, pandai dan cerdas Tuhan, daya tanggap, daya ingat, ketelitian yang baik, dan dia menjadi contoh berkat biar orang-orang boleh melihat apapun yang Daniel kerjakan berbeda Tuhan, karena dia bekerja dengan takut akan Tuhan, dan dia melakukan itu karena dia mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami rindu Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu, transformasi terjadi, Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur. Dan orang-orang yang belum mengenal Tuhan dijamah, dicelikan mata rohani mereka Tuhan. Melutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku Yesus adalah Tuhan. Diberkati juga pemerintahannya, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat sipil maupun militer, tertinggi, terendah, pusat maupun daerah. Angkatan Darat, Laut, Udara, MPR, DPRD-nya, Kejaksaan, Kehakiman, Kepolisiannya. Kau pakai mereka untuk bekerja dan takut akan Tuhan, sampai RT RW sekalipun. Tuhan, setiap anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada duduk dalam pemerintahan. Orang-orang yang takut Tuhan, Kau berikan dalam pemerintahan Tuhan. Menjadi pemerintahan yang bersih, yang takut akan Tuhan, yang mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Biar Indonesia menjadi berkat juga bagi bangsa-bangsa. God bless Indonesia, Tuhan, diberkati dalam segala sesuatunya Tuhan. Kau pakai Tuhan orang-orang yang menjadi tiang doa bagi bangsa ini Tuhan. Pendoa-pendoa syafaat Kau berkati bagi bangsa ini dan bagi bangsa-bangsa lainnya Tuhan. Karena Engkau menciptakan umat-Mu bukan untuk binasa, tapi memperoleh kehidupan yang kekal bersama Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskanlah, sempurnakanlah doa yang tidak sempurna ini Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum, berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami akan tutup doa pada pagi hari ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berdoa bersama dengan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Kami serahkan kepada hambanya untuk menutup dalam doa dan doa berkat. Sebelum kita masuk ke puncak acara diskusi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, semua yang Engkau ajarkan, perkara-perkara yang di atas menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kehidupan kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Yes, terima kasih. Kita masuk di acara puncak, yaitu kita diskusikan bagaimana kita memikirkan perkara-perkara yang di atas yang kita pelajari hari ini. Banyak hal yang kita pikirkan, banyak hal yang kita tahu ya, tetapi bagaimana kita belajar, apa yang kita bisa dapat dari beberapa poin yang saya bagikan tadi, yang kita udah lihat ya, bagaimana kita membiarkan diri, menghargai dan mencari perkara-perkara yang di atas, ya, yaitu di perkara-perkara sorgawi, ya, perkara-perkara sorgawi dan duniawi bertolak belakang. Kita harus bisa memilih salah satu, nggak bisa kedua-duanya, ya, nggak bisa setengah-setengah gitu, nggak bisa. Gitu. Ya, yang ketiga, kenakan belas kasihan. Jadi bagaimana buah-buah roh harus kita kenakan di dalam kehidupan kita. Ya. Oke, mungkin ada yang mau mulai dari Ibu Weni. Silakan. Oke, saya mulai. Kalau saya nggak akan ulang lagi dengan apa yang sudah disampaikan tentang renungan dari Kolose 3 ayat 2, yang tadi sudah panjang lebar, bagaimana posisi manusia baru kita sehingga memampukan kita memikirkan eh, perkara-perkara yang di atas. Tapi kalau saya lebih fokusnya ketika kenapa sih Rasul Paulus ini sampai memberikan perintah kepada jemaat di Kolose? Kalau saya melihat ini seperti perintah ya, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau saya akan membaca langsung secara lengkap 1 sampai 4-nya ya. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal ini yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Itulah sebab musababnya kenapa Rasul Paulus mengatakan ada di ayat 2 itu. Jadi kalau saya merenungkannya adalah, jadi karena semestinya nih kalau menurut saya bisa jadi kita inilah indahnya kita bisa melihat dengan sudut pandang yang beragam ya. Jadi semestinya seorang Kristen yang sejati yang mengerti seperti kayak tadi kan, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi kalau seorang Kristen yang sejati yang mengerti kebangkitan Kristus, yang mengalami kebangkitan Kristus, bukan hanya mengerti kebangkitan Kristus, tapi juga mengalami kebangkitan Kristus, kita semestinya memiliki natur yang baru. Kayak makanya tadi Pak Kemal udah banyak banget tuh kupas tuh, ya dari ayat 5 sampai sampai mana tadi tuh kalau saya catat, sampai ayat 14-nya. Jadi kalau saya lihat kenapa ayat 2 itu ada, semestinya kita mengerti sebagai orang Kristen ini kenapa ada perintah itu dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, yaitu
harus mengerti dulu nih kebangkitan Kristus, harus mengalami dulu dalam hidupnya kebangkitan Kristus. Sehingga kita memiliki natur yang baru, memiliki kerinduan, udah pasti akhirnya setelah kita memiliki natur yang baru ya, untuk memiliki pikiran-pikiran surgawi. Terus kalau saya lihat lagi, kan dia ada lanjutannya tuh. Kenapa sih pikirinnya yang di atas? Karena jelas nih, posisinya kenapa harus di atas? Karena dikatakan carilah hal-hal ini yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Jadi dia tidak ada di bawah. Jadi dia tahu posisinya ketika dia mengalami kebangkitan, pertama mengerti kebangkitan, dia mengalaminya, dia tahu nih posisinya si Kristus kalau menurut saya ya. Jadi kita yang dibangkitkan bersama dengan Kristus, jadi kita tadi naturnya udah berubah. Jadi kita adalah warga negara surga, warga negara kerajaan surga yang diletakkan di dunia ini. Ini adalah realita hidup kita sesungguhnya. Kita tadi doa Bapa kami eh, udah jelas itu ada ya. Kita yang mati bersama Kristus, kita bangkit bersama Kristus, dan kita dimuliakan bersama Kristus. Ini secara penilaian yang bukan langsung secara hurufiah ya, maksud saya. Jadi di mana Kristus ada, semestinya kita sebagai umatnya nih akan bisa setelah kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita bisa melihat perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kalau tadi pas Pak Kemal sudah bagikan 3 poin, tapi kalau saya melihat justru ada 2 hal nih, 2 hal yang saling berbeda. Yang pertama itu adalah orang dunia memikirkan apa yang harus dia lakukan di dunia ini. Jadi orang dunia memikirkan apa yang harus dia lakukan di dunia ini untuk menuju ke surga. Tuh ya. Orang-orang dunia berpikir aku milik dunia, aku mau pergi ke surga. Aku harus melakukan apa ya? Nah, pribadi orang yang kedua adalah orang-orang yang di dalam Kristus, surga sudah menjadi milik, surga sudah karena dia tadi warga kerajaan surga, ya. Aku warga negara kerajaan surga, sekarang aku adalah wakil kerajaan surga yang sementara masih hidup di dunia ini. Ini kalau saya melihat menangkapnya perbedaannya di dua tipikal orang ya. Aku memiliki mandat surgawi, aku memiliki tugas dari surga yang harus aku kerjakan di dunia ini. Jadi posisi status harus jelas ya. Yesus sendiri mengatakan dalam doanya kepada murid-muridnya, saya lupa di mana, dan orang-orang dalam dia bahwa dia bukan berasal dari dunia ini. Jadi kesimpulan renungan yang saya dapat ini adalah eh, orang-orang di dalam Kristus, orang-orang di dalam Kristus, kita nggak berjuang untuk mendapatkan status kekekalan kita. Siapa kita bisa memperjuangkan untuk kita memiliki kekekalan ya? Itu diberikannya dengan cuma-cuma. Kita sudah mendapatkannya, kita berjuang sekarang agar kerajaan sorga yang kekal hadir di dunia ini melalui siapa? Melalui diri kita. Jadi kalau saya mau bilang, pastikan dulu status diri kita semua, baik yang ada di room Zoom ini maupun yang sedang mendengarkan YouTube nanti ataupun di Facebook, pastikan status kita atau Anda, apakah kita sudah memiliki identitas KTP sebagai keluarga negaraan kerajaan surga. Kalau dari saya yang agak kepanjangan, maaf, itu aja karena yang tadi sudah banyak banget yang kita renungkan, tapi saya agak menggelitik kenapa Rasul Paulus bisa tiba-tiba ngasih perintah demikian. Itu saja kiranya kita sama-sama diberkati. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Bu Eni, luar biasa masukannya ya. Jadi dilihat dari sudut yang berbeda gitu. Bukannya bukannya apa ya? Ini cuma menambahkan. Oke, ada yang lain mungkin Bu Fani silakan. Ini nggak terlalu banyak jadi agak enak. Baik,
Baik, Oke, Shalom. Ya, ini Fani. Fani agree dengan apa yang tadi disampaikan dari sudut pandang yang ini ya. Karena tadi Fani juga udah ada berpikir ke situ. Jadi gini, kita itu warga negara kerajaan surga. Dan kita itu jadi ambasador-ambasadornya Tuhan di bumi ini. Nah, sekarang kenapa ada ayat ini? Kalau kita baca sebelumnya, karena Rasul Paulus saat itu juga melihat bahwa jemaat di Kolose semakin hari semakin degrasi ya. Jadi bukan progres tapi turun gitu. Mereka itu di situ sudah semakin, kalau kita baca di Kolose sebelumnya itu di ayat mungkin Kolose 2 dan Kolose 2 ayat 1 dan seterusnya, di situ tuh juga banyak juga katakan mereka tuh sudah mulai berpikir tuh dengan makan minum. Jadi mereka tuh udah berpikir tentang hal-hal yang di bumi gitu. Nggak jadi nggak punya lagi hal-hal yang di atas. Makanya langsung di ayat kalau pasal 3 ini apa Kolose 3 ayat 1 ini udah mulai dikatakan, "Hai jemaat di Kolose, kalau kamu mengatakan kamu itu udah ditebus, udah menjadi milik Kristus, please jangan lagi memikirkan hal-hal yang duniawi yang seperti kamu pakai cara hidupmu hari ini. Karena jemaat di situ tuh sudah mulai hidup dalam sikapnya dunia. Sementara Pak Paulus sudah tahu bersahabat dengan dunia, hidup dalam kedagingan bersama dunia, itu menuju kebinasaan dan itu adalah kekejian di mata Tuhan. Jadi kalau kita berani mengatakan kita anak Tuhan, kata Pastor Paulus menginikannya ya, saya ini sedang mengilustrasikannya ini dengan cara pikiran-pikiran saya ke arah ke rohani ini. Kalau kamu, Elizabeth Fanny, kamu bilang kamu milik Kristus, seperti yang kita baca di ayat 1 ini, Hai Elizabeth gitu loh. Kan dia bilang kalau kamu, berarti kan saya bilang aja kalau Elizabeth Fanny dibangkitkan bersama dengan Kristus, Elizabeth Fanny carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi si Elizabeth Fanny dan jemaat di Kolose ini diperintahkan untuk tidak lagi memikirkan hal-hal yang di bumi, yang fana yang akan ditinggalkan. Karena saat itu jemaat itu sudah mulai berpikir hidup dalam kedagingan, keduniawian gitu. Jadi kalau kita mau jadi warga negara kerajaan surga karena kan paspor kita adalah pasportnya adalah warga negara kerajaan Allah, kita harus tinggalkan itu semua. Karena segala sesuatu yang kita pikirkan tentang dunia pasti bertentangan. Dan bertentangan itu berarti kekejian di mata Tuhan. Karena kita baca lagi di ayat 5. Kan di sini harus bacanya lengkap ya. Karena udah dibilang, kalau yang kelima ini, saya tadi sangat diberkati oleh Pastor Kemal. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, dan sebagainya, dan sebagainya. Satu, kenapa saya berani bilang gitu? Itu udah terjadi. Jadi waktu saya misalnya kita mengalami satu hidup dalam satu kejahatan, kekejian di mata Tuhan, tapi kita memberikan sedek apa bahasanya, eh perpuluhan dan sebagainya, nggak salah. Tetapi di mata Tuhan itu kekejian. Karena Tuhan bilang apa yang kau berikan kepada Tuhan kau juga harus bereskan dulu hidupmu sama Tuhan. Nah, saya sangat diberkati Pastor Kemal. Tadi Pastor Kemal ada menekankan. Jangan kalau kau pikir kau udah begini, kau berdoa begitu, 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 memberi ini ono, tapi kau masih hidup dalam daging. Kenajisan di mata Tuhan. Gak bisa. Makanya itulah kita balik ke ayat 1. Kalau kau mau hidup bersama Kristus, ya bersama Kristus. Hanya satu, gak bisa dua-duanya. Hidup bersama kekekalan, kekekalan. Gak bisa hidup bersama yang fana. Itu luar biasa perintah yang di Kolose. Kalau saya dapat itu sih, Pastor Kemal, terima kasih Tuhan berkati. Aduh, pokoknya udah nggak ada pilihan lain. Kalau mau hidup bersama Kristus, tinggalkan segala sesuatu yang fana. Mulai belajar, 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 berubah, berubah, berubah. Semua arahkan ke arah yang atas. Kita tahu, mau sakit, mau keuangan, mau apapun, sementara. Tapi kita lihat, saya udah belajar juga banyak banget hari dari Pastor Kemal dan Pastor Yohanes ya waktu hari Sabtu. Kita harus lihat kerajaan Allah itu begitu indah dan luar biasa. Itu tadi yang dibilang sama Rasul Paulus. Nggak ada yang bisa membandingkan kalau kita mau pikiran-pikiran di atas, ya memang kita harus tinggalkan semua yang fana ini. Harus dilepaskan. Jangan digenggam lagi. Lepaskan gitu loh. Terima kasih Tuhan berkati. terima kasih Bu Fani. Ya, ini ayat yang simple, tetapi ketika kita menggali lebih dalam, kita lihat korelasi dari ayat-ayat sebelumnya. Kenapa tadi Rasul Paulus bikin surat begitu gitu? Akhirnya kita mulai terkuak sedikit demi sedikit. Oh ini loh,
sebabnya. Ini loh sebabnya. Oke, ada lagi yang lain? Ira, boleh? Ira, Leni Lopulalan, Mapa. Udah udah semua udah plek 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 ya gimana ya? Udah nggak Ya, ada yang bisa ditambahin atau dikurangin lagi. ya. Tapi memang betul catatan catatanku ya sama seperti apa yang kata Weni, apa yang kata Fani, terus apa yang Pastor tadi sampaikan itu memang sudah apa namanya sudah menjadi catatan semua ya catatan kita. Jadi kita ya fokus kita ya hidup fokus pada Tuhan aja ya gitu. Jadi kita mau mau ngapain lagi sih? Tapi kan karena kita mendapat kasih karunia itu secara cuma-cuma itu, secara cuma-cuma yang orang itu tidak merasakan bahwa aku harus fokus pokoknya aku lakukan apa aja gitu kan. Padahal lupa kasih karunia yang Tuhan kasih untuk kita itu adalah apa? Ya ini salah satunya kita harus fokus kepada Tuhan aja. Kita nggak usah pikirkan hal-hal duniawi, kekayaan, status, atau dosa-dosa yang macam-macam lah, apa segala macam. Tinggalkanlah itu semua gitu ya. Jadi untuk hal ini kita nggak ada lagi kata apa namanya. eh Kalau memang kita mau terima jalan keselamatan, kita jalan, jalan, jalan menuju ke arahnya tentunya. Bukannya kita ke kiri dulu atau ke kanan dulu atau gimana gitu. Gitu kan. Kita fokus hanya kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhannya itu kan ada berbagai macam cara. Yang tadinya kita belum berdoa, belum baca Alkitab, kita lakukan. Tadinya kita belum apa namanya eh memberi atau memberi kita kita apa biarkan hati kita memberi. Kita belum melakukan apalah pokoknya segala sesuatu yang eh, sesuai dengan karakter Tuhan itu yang kita lakukan seperti itu sih ya Pastor. Jadi fokus kepada Tuhan Yesus itu aja Pastor Kamal. Terima kasih Terima kasih. dan berkati. Poin yang sangat, ini saya catat loh ya. Kita poinnya adalah bagaimana kita fokus kepada Tuhan. Ya, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin ada tambahan dari Ibu Tirsa. Kecil Itu saya. dari Ira. Ya, baik Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kalau saya dari hasil sharing kita, dari hasil pembicara firman Tuhan yang hari ini disampaikan oleh Pastor Kemal, eh, pada intinya kalau dilihat dari perikop bacaan ini adalah manusia baru. Dan dari semua yang kita tadi bicarakan, saya mengambil kesimpulan di ayatnya yang ke-15 malah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Itu aja. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Tirsa. Ya, karena terakhir Mami nih, biar kita Oh ya, waktu Mami. jalan. Udah, Mam, tuh. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, ayat 17. Dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi kita harus berjuang mati-matian menjadi pelaku firman ini. Ini luar biasa. Nggak juga ini nggak instan, tapi proses. Jadi setiap Tuhan masih kita hidup, nafas, berjuang dan kita mati-matian untuk tidak berpikir hal in dunia sedikit pun. Stop sinning, cannot sin. Walking with Jesus, walk by spirit. In Jesus' name, amen. Terima kasih. Jadi batuk saya. Terima kasih Mami. Semangatnya ya. Waduh, ini umur 81, 18 tahun semangatnya semangat 45. Wow.
Jadi kembali lagi ayat 17 tadi Mami bilang kita kita dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Amin, saudara. Ya, ada nggak yang bertanya? Kan dia bilang lakukanlah perkara-perkara yang di atas. Ya, kan kita masih di bumi. Kita kan belum di surga. Kira-kira gimana itu? Lakukanlah perkara-perkara yang di atas, tetapi kita itu di bumi. Ada yang masih kasih komen nggak? Saya mau kasih komen, Pastor. Heeh. Kalau kita memang udah di atas, perintah ini udah nggak perlu lagi. Iya, Justru karena kita masih di bumi lah ini diperintahkan sama kita. Amin. Kita kan ambasadornya Tuhan. Jadi kalau kita mau menunjukkan kita warga negara yang berbeda dengan warga negara yang lain, tunjukkanlah itu bahwa kita adalah orang-orang yang memilikikan pakaian di atas. Orang di bumi kita cuma menumpang dan sementara harus kita masukkan tuh ke pikiran kita. Kenapa nggak bisa? Tuhan bilang nggak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Jadi ya udah, betul kita masih di bumi. Ya, kalau kita udah di surga, perintah ini nggak perlu kita dapetin. Justru karena kita di bumi lah kita diperintahkan ini. Apa yang ya, Tuhan perintahkan lagi kalau kita udah sampai di rumah Bapa di surga? That's the point. Karena kita tahu our destiny is the kingdom of God. Amin. That's why. ya. Terima kasih, Betul. Tuhan Yesus berkati. Terima Haleluya. kasih. Udah pada pinter-pinter semua nih. Wow. Karena kalau kita udah di surga nggak perlu lagi. Tetapi karena kita masih di bumi, ya, kita melakukan hal-hal surgawi. Ya, kita berpikir seperti Tuhan Yesus berpikir. Kita melakukan apa yang Dia lakukan. Kita adalah murid gitu. Ada lagi pertanyaan atau ada lagi yang tanggapan ya? Dan udah pasti ya ketika kita melakukan hal-hal surgawi, udah pasti dunia nggak suka. Setuju ya? Udah pasti bertentangan dengan apa yang dunia tawarkan gitu. Yes, yes. Orang-orang dunia melihat kita dengan mata sebelah mata begitu ya. Tapi ya kita namanya sebagai orang, makanya kita perlu komunitas. Kita nggak berjalan sendiri ya. Kita perlu komunitas yang mempunyai arah pemikiran hati yang sama ya, searah dengan kita. Ketika kita punya komunitas, kita nggak takut. Setuju ya? Kita nggak takut. Kita takut kalau kita berjalan di lorong sendirian gitu. Makanya komunitas kita perlu kita saling menguatkan. Ketika ada yang jatuh, kita mendoakan, kita encourage ya. Ada yang sakit, kita doakan, kita tunjukkan kasih kita. Bukan hanya, kesiannya ini orang begini. Enggak gitu. Kita harus tunjukkan. Apapun harga yang mesti kita bayar. Ya. Karena apa? Kristus juga melakukan hal ini. Dia mengasihi kita. Apa yang dia bayar? Kehidupannya dia bayar. Untuk apa? Menebus dosa-dosa kita. Karena apa? Karena dia mengaplikasikan firman Tuhan yang dia ucapkan, dia katakan, dia lakukan. Ya. Bagaimana bagaimana dengan kita? Ya. Karena ketika kita melakukan memikirkan hal-hal yang di atas, bukan yang dunia, kita pasti ada pertentangan sama dunia karena bukan itu yang dunia tawarkan. Tetapi yang kita fokus adalah bagaimana yang Tuhan tawarkan kepada kita masing-masing. Terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Banyak yang saya catat di sini bagaimana Tirsa tadi intinya menjadi manusia baru. Lihat ayat 15, bagaimana ayat 15 hendaklah damai sejahtera Kristus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ibu Ira fokusnya kepada Tuhan. Bu Fani tadi luar biasa, kita ambasador ya. Kita warga kerajaan surga ya. Jemaat Kolose dikasih ingat mereka sudah bukannya naik kelas malah turun kelas ya. Mereka pikir yang duniawi, makanya Rasul Paulus kasih firman Tuhan ini cukup keras. Ini yang agak panjang lebar tadi bagaimana fokus kepada perintah Rasul Paulus ya ayat 1 sampai 5. Kita harus menjadi orang Kristen yang sejati. Bukan Kristen yang KTP aja, tetapi Kristen yang sejati. Artinya apa? Kita Kristen yang secara rohani, apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita katakan. Kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ya. Kita nyata, manusia baru kita tuh nyata, bukan hanya
kita di mulut saja, tetapi dalam tingkah laku kita, dalam perkataan kita, perbuatan kita tentunya. Ada sesuatu yang luar biasa, extraordinary. Amin. Terima kasih. Mungkin kita bisa tutup firman Tuhan hari ini. Silakan, siapa? Baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah sampai Tuhan pada akhir dari ibadah morning devotion untuk pagi hari ini. Terima kasih buat satu hari lagi Tuhan. Kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan untuk hidup berkenan, memikirkan para perkara yang di atas, menjadi ambassador-Mu untuk bagi warga negara kerajaan surga. Kami dikirim untuk menjadi orang-orang yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan perenungan hari ini kami renungkan dan oleh kemampuan Roh Kudus dilakukan untuk menjadi dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, orang-orang yang menjadi ambasador perwakilan dari kerajaan Allah untuk hidup, mengajak banyak orang untuk berpikir hidup hanya untuk memikirkan hal-hal yang di atas, yaitu tentang Kristus Yesus Tuhan. Tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan, sebentar kami beraktivitas, tuntun setiap langkah kami, biar apa yang kami kerjakan mencerminkan kami bahwa kami adalah ambasador-ambasadornya the kingdom of God. Terima kasih Bapa di surga, biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih.